Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita saat ini. Saya percaya kita semua sudah benar-benar membuka hati kita. Kita mau datang, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Mari kita berdoa, kita kesatukan hati kita, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur saat yang indah, saat yang manis kami datang. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam hidup ini. Hanya Kau Tuhan yang benar. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, lawat setiap kami. Dimanapun saat ini umat-umat-Mu yang ada di dalam link ini, yang di rumah-rumah, urapi kami semua. Dan biarlah Tuhan, lewat pujian penyembahan kami Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah taburan firman-Mu Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang di rumah-rumah, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah kota benteng kita. Haleluya. Mari kita menari, mari kita puji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu
tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari, mari bersorak bagi Dia. Hei, haleluya. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Nyata kuasanya Tuhan, haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saatnya pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Haleluya. Kita dibebaskan. Bersorak bagi Dia. Bersorak. Anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Mana sukacitamu? Haleluya. Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa, nyata kuasamu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita boleh rasakan kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Roh Kudusnya tercurah di rumah-rumah, dimanapun saat ini kita berada umat-umat Tuhan. Roh Kudusnya telah tercurah bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku, pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Panggil Dia, panggil Dia. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami haus
Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Oh haleluya. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus akan-Mu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku, bimbing langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Engkaulah Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu Tuhan di dalam setiap kami gereja-gereja-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu. Oh Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh haleluya. Yesuslah Tuhan bagi nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di bumi
semua bangsa. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan yang benar. Kami menyembah-Mu Tuhan yang benar. Kau melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, Roh Kudus-Mu melawat kami, Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami puja, kami sembah. Biarlah Tuhan roh kami Tuhan Kau bangkitkan. Roh kami semakin hidup Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup. Haleluya. Puaskan kami Tuhan, puaskan kami Tuhan. Biarlah roh kami Tuhan naik, semakin naik Tuhan. Roh kami semakin hidup Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, mari bermazmur bagi Dia. Agungkan Tuhan kita, bermazmur bagi Dia. Ucapkan syukur-Mu. Mari kita bersyukur, mari kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik, bahwasanya kasih-Nya tak pernah berubah. Oh, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan mengalir, mengalir. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah. Panggil Dia, panggil Dia, panggil Tuhan kita. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu, ya Tuhan, di dalam setiap kami. Oh, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah. Panggil Dia,
kita. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dialah Yesus Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur Terima kasih. pada saat ini kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tidak ada yang lebih indah di dalam hidup kami selain daripada kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan Tuhan, jamah mereka semua Tuhan. Biarlah padang gurun dialiri dengan sungai kehidupan. Amin. Haleluya. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang mengasihi setiap manusia. Amin. Tuhan yang merindukan supaya setiap manusia diselamatkan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih. Apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, di luar daripada apa yang kami bisa pahami. Karena terlalu agung perbuatan tangan Tuhan. Terlalu mulia, terlalu ajaib, terlalu besar. Benar Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Setiap kali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, ada hal yang besar, hal yang mulia, hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Sebab itu, dengan bersatu hati kami pada saat ini, kami ingin menerima semua yang telah Tuhan siapkan, Amin. sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur di dalam ibadah yang adalah merupakan tujuan Tuhan. Karena di dalam ibadah kita bisa terhubung dengan Tuhan. Kita mempunyai akses. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan kerjakanlah ibadah-Mu dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah keselamatan-Mu dengan takut dan gentar. Carilah Tuhan selagi Ia masih dapat ditemui. Karena akan tiba waktunya manusia tidak bisa lagi mencari Tuhan. Dalam Amos berkata, banyak orang yang akan datang dari utara, selatan, timur, dan barat, ingin menemukan kebenaran. Tetapi kebenaran itu sudah tidak ada. Selama kebenaran itu masih tersedia buat kita, carilah.
supaya Anda bisa mendapatkannya. Ada satu kebenaran dalam firman Tuhan di dalam Hosea yang mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kita lihat dulu di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Banyak orang binasa karena tidak berpengetahuan atau tidak mengenal Allah. Tentu di sini kita harus memberikan perhatian sedikit lebih serius. Memberikan sorotan yang lebih tajam. Karena ayat ini menyangkut kebinasaan daripada manusia itu sendiri. Dan yang lebih menariknya, yang harus kita garis bawahi, dikatakan di situ bahwa umatku, ya, umatku binasa. Ini bukan orang kafir, ini bukan orang mafia, ini juga bukan orang pencuri, perampok, pembunuh, dan lain-lain yang dikategorikan sebagai orang yang melanggar hukum atau orang yang berbuat dosa. Tetapi di sini menarik untuk kita perhatikan, Alkitab berkata umatku. Umatku. Saya ulangi sekali lagi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Coba kita baca ulang ayat ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya, engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Terus? Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Tentu sebagian besar yang menyaksikan acara ini adalah umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada sebagian kecil itu hanya karena mereka adalah orang-orang yang diperalat oleh iblis untuk memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Tetapi sebagian besar adalah umat Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Garis bawahi kata binasa di situ. Umatku binasa. Karena tidak mengenal Allah. Kenali Allahmu. Kenali kebenarannya. Kenali pikirannya. Kenali perbuatannya. Kenali firman-Nya.
kenali, pahami dengan baik-baik. Karena kalau engkau tidak memahami itu, engkau tidak mengenal Allah dengan benar, ayat ini adalah merupakan sebuah pengertian yang kita harus miliki di dalam hidup kita. Kenali firman-Nya. Banyak orang yang tidak memahami firman secara utuh. Sehingga iblis dengan begitu mudah menyelewengkan, membelokkan kebenaran itu sendiri. Sudah terbukti dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka tidak mengenali Allahnya. Mereka tidak memahami firman-Nya. Tuhan berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak menangkap, tidak memahami. Tidak paham dengan kebenaran itu. Iblis datang dan berkata kepada manusia yang ada di Taman Eden, jikalau kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Di sisi lain, sebelum iblis datang, biasanya yang palsu itu selalu datang belakangan. Iblis itu biasanya datang belakangan, tidak pernah datang duluan. Karena tujuan daripada iblis memutarbalikkan kebenaran itu sendiri. Banyak orang yang berkata bahwa Alkitab sudah palsu. Sebetulnya bukan Alkitab yang palsu, tapi keterangan yang menyatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, itulah yang palsu. Itulah berita dari setan yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Kalau seandainya mereka mengenal firman pada waktu itu, mereka tentu tidak binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Oleh sebab itu, pada sore hari ini kita akan sedikit menyoroti kebenaran ini supaya kita benar-benar diubahkan Tuhan. Seharusnya tanpa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia sudah diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Tuhan berfirman, jangan makan buah itu. Jangan makan buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan jahat. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka tidak mengenal firman. Tidak memahami perkataan Tuhan. Tuhan sudah berbicara dengan jelas, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu akan mati.
Tapi iblis datang dan berkata, jikalau kamu makan buah itu, ini berita yang kontradiktif. Maka kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, makanya saya perhatikan banyak sekali yang muncul yang menentang kebenaran. Mereka menyangkal ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan hadir untuk meluruskan itu supaya kebenaran yang sesungguhnya jangan sampai diselewengkan oleh orang-orang yang dipakai setan. Yang menyatakan Alkitab sudah palsu dan Tuhan Yesus bukan Tuhan. Ini sama dengan iblis, ini sama. Ini lihat baik-baik ini. Iblis berkata kalau kamu makan, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Seharusnya tanpa makan buah itu, manusia sudah diciptakan seperti Allah. Sama seperti Allah, segambar dengan Allah. Nah, ngeri sekali kehidupan ini kalau kita tidak mengenal firman-Nya. Terlalu sering saya mendengarkan bahasa seperti ini. Tuhan menghukum manusia. Dan saya percaya bahasa seperti ini bahasa yang acap kali kita dengar di telinga kita. Bahkan ini muncul dari pendeta-pendeta juga. Ya, saya tidak sedang menjustifikasi siapapun. Tetapi saya sedang menjelaskan sebuah kebenaran. Tuhan menghukum mereka. Jangan sampai kamu dihukum oleh Tuhan. Atau Tuhanlah yang membunuh manusia. Kematian manusia itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita nggak usah terlalu jauh, kita bahas satu saja dulu. Nanti Tuhan hukum kamu. Nah, bahasa seperti ini tanpa disadari sebetulnya manusia sedang menyuarakan firman dari setan, perkataan dari setan. Karena saya mempelajari Alkitab, Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan tidak pernah menghukum. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Tuhan kalau di perjanjian baru terlihat Tuhan sangat baik. Tetapi kalau di perjanjian lama kelihatannya Tuhan kejam. Nah, perkataan seperti ini bukan perkataan firman. Ini perkataan dari setan. Jadi seolah-olah dinyatakan di situ bahwa Tuhan Yesus berubah-ubah. Hari Senin dia baik, hari Selasa dia darah tinggi, terus kemudian hari Rabu dia baik lagi, hari Kamis dia berubah lagi. Tuhan tidak pernah berubah. Dan juga Tuhan tidak pernah menghukum manusia. Mana buktinya, Pak? Mana dalilnya? Mana kebenaran firman Tuhannya? Saya mau beritahu kepada Anda. Pada saat ahli Taurat, orang Farisi, menemukan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pagi-pagi mereka menangkap perempuan itu. Mereka membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, perempuan ini ketangkap sedang berbuat zina.
Pagi-pagi benar mereka sudah membawa perempuan itu. Berarti ini ahli Taurat ini tidak tidur. Kerjaan mereka itu cuma mencari-cari celah untuk bisa membunuh orang lain. Nah, ini yang saya mau juga jelaskan bahwa kalau ada ajaran saat ini yang suka mengajarkan untuk menumpahkan darah orang lain, menghalalkan darah orang lain, membunuh orang lain, itu dari setan. Itu dari setan. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, perempuan ini ketangkap sedang berbuat zina. Apa pendapatmu? Musa di dalam hukum Taurat mengatakan bahwa perempuan ini harus dilempari dengan batu. Apa jawab Tuhan Yesus di situ? Setelah mereka bertubi-tubi mendesak Tuhan untuk mengeluarkan pernyataan seperti apa yang mereka harapkan. Tentu harapan mereka, Tuhan Yesus harus berkata, lemparlah perempuan itu. Itu harapan ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala. Keinginan mereka sama dengan setan, seperti setan ingin membunuh, menumpahkan darah orang lain. Tuhan Yesus tidak menjawab untuk beberapa saat. Tapi karena mereka terus mendesak, Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat menaklukkan kebodohan dan kebebalan mereka. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah ia yang paling pertama melempar perempuan itu. Mendengar pernyataan Tuhan, mereka semua malu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka semua orang yang berbuat dosa. Jadi perhatikan baik-baik. Bahasa yang sering kali kita dengar bahwa Tuhan menghukum. Tuhan suka menghukum. Nanti Tuhan hukum kamu. Nanti Tuhan hukum kamu. Di sini kita melihat Tuhan tidak mau menghukum. Tuhan tidak pernah ingin menghukum. Tuhan datang supaya kita dibebaskan dari hukuman. Tuhan datang supaya kita diselamatkan. Kalau seandainya mereka ahli Taurat, imam kepala, orang Farisi, tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat itu, maka perempuan yang kedapatan berzina itu sudah mati pada saat itu. Mereka pasti membinasakan. Tapi kita melihat di sini Tuhan yang baik, Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan Yesus berkata seperti itu, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu. Apa artinya? Artinya Tuhan ingin membebaskan perempuan itu dari hukuman yang diinginkan oleh iblis. Tuhan ingin supaya perempuan ini selamat. Tuhan ingin supaya perempuan ini hidup, tidak mati. Bahasa yang selalu mengatakan bahwa Tuhan menghukum itu bahasa dari setan yang tidak dipahami oleh banyak umat Tuhan. Makanya di situ dikatakan Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini sebetulnya firman yang sederhana, tapi saya perhatikan banyak sekali orang tidak paham.
Kalau seseorang, orang Kristen sedang mengalami pencobaan atau kena sakit penyakit, Tuhan sudah marah sama kamu. Saya sudah ditegur Tuhan. Saya dihajar sama Tuhan. Jangan terbiasa menggunakan bahasa-bahasa dari setan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal firman-Nya. Mereka tidak mengenal pikiran Tuhan. Kenakanlah pikiran Kristus di dalam pikiranmu. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, gereja apa yang dilakukan? Pekerjaan apa yang Anda lakukan? Halo? Pekerjaan apa yang Anda lakukan? Apakah sama dengan Tuhan Yesus lakukan? Tuhan tidak pernah menghukum kok. Tuhan datang supaya kita diselamatkan. Makanya dia disebut juru selamat. Dia Tuhan yang baik. Itu sebabnya kenalilah Allahmu. Milikilah pengetahuan firman itu secara benar. Orang lagi sakit, lagi kena COVID, Tuhan sudah hukum dia. Ini seringkali terdengar dari mulut umat Tuhan. Bahkan juga dari, mohon maaf, dari pendeta-pendeta. Tuhan hajar dia. Ini bukan bahasa Tuhan. Ini bukan firman dari Tuhan. Ini perkataan-perkataan yang berasal dari setan ditaruh di dalam mulut umat Tuhan. Dan tanpa sadar, kita bukan menjadi orang yang menjadi perpanjangan firman Tuhan. Kita bukan orang yang seringkali mengeluarkan firman dari mulut kita, tapi kita malah orang yang mengeluarkan perkataan dari setan. Nah, makanya Hosea 4 ayat 6 ini perhatikan baik-baik. Umatku binasa. Ya. Kita perlu renungkan baik-baik supaya kita berhati-hati. Jangan sampai umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Dan kalau ini terus bergulir, ada begitu banyak yang saya perhatikan bahasa-bahasa yang keluar dari mulut orang Kristen. Sebetulnya itu bukan firman. Jadi orang Kristen ini tidak menjadi firman. Tuhan Yesus pernah berkata, firman itu di mulutmu. Firman itu ada di mulutmu. Tapi yang keluar dari mulut umat Tuhan, yang keluar dari mulut orang Kristen, yang keluar dari mulut orang percaya, perkataan yang berasal dari setan. Nah, makanya jangan kaget kalau Tuhan sudah menyatakan itu dari Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi, kenapa saya angkat ayat ini? Supaya kita menjadi bijak, menjadi cerdas di dalam roh. Kita mengenal Tuhan secara benar. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu yang saya perhatikan ternyata kita ini tidak mengenal Tuhan secara benar. Kalau kita perhatikan,
Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu rencana Tuhan itu adalah rencana yang besar. Rencana yang sangat spektakuler. Tuhan tidak pernah datang di dalam hidup kita terus membangun rencana yang kecil-kecilan. Dia Allah yang besar. Dia Tuhan yang besar. Pasti dia punya rencana yang besar. Nah, bagaimana manusia bisa mengenal rencana Tuhan? Tentu Tuhan memperkenalkan lewat umatnya. Tuhan ingin dikenal oleh manusia-manusia yang lain. Ya. Salah satu bahasa yang juga sering dikeluarkan oleh orang-orang Kristen, saya mah hamba Tuhan biasa saja. Kalau didengar sepintas terlihat, ya cukup rendah hati. Tapi kalau kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan, ini bukan persoalan rendah hati. Ini persoalan tidak mengenal Allah. Makanya perhatikan baik-baik. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya mah hamba Tuhan biasa saja. Saya mau jadi orang Kristen biasa saja. Saya orang Kristen awam. Pada saat Anda berbicara seperti itu, sebetulnya hati setanlah yang Anda senangkan. Karena dia Tuhan yang besar. Dia tidak pernah punya rancangan yang kecil. Dia tidak pernah punya rencana yang kecil di dalam hidupmu. Dia punya rancangan yang besar. Sudahkah engkau kenal itu? Sudahkah engkau paham itu? Atau engkau terlalu terbiasa dengan berkata-kata seperti yang setan taruh di dalam mulutmu, yang setan taruh, yang setan inginkan, tapi tanpa disadari. Makanya kembali kepada Hosea ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenalilah dia. Dari mana Anda bisa kenal dia? Dari firman-Nya. Dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenalilah dia. Jangan sampai engkau tidak mengenal Tuhan. Sangat disayangkan kalau banyak orang Kristen yang akhirnya, mohon maaf, binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kalau kita perhatikan di dalam hidup ini, di dalam Efesus 1 ayat 19 dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Coba dibacakan Efesus 1
ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi Bet- kita yang percaya Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, sesuai dengan kekuatan kuasanya. sesuai dengan Amin. kekuatan kuasanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar. Bukan rancangan yang kecil-kecilan. Rancangan yang kecil-kecilan itu karena setan menghambat manusia supaya manusia menjadi kecil terus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Apa rancangan Tuhan buat dirimu? Rancangan Tuhan supaya engkau benar-benar menjadi luar biasa di dalam hidup ini. Amin. Rancangan Tuhan supaya engkau memiliki pelayanan yang sama yang seperti dilakukan oleh Paulus. Rancangan Tuhan adalah sama dengan apa yang pernah Tuhan nyatakan kepada Musa. Tuhan tidak pernah bedakan kita. Tuhan tidak pernah bedakan kita. Kalau kita menjadi berbeda saat ini, itu hanya karena responmu yang salah. Kenapa bisa responmu menjadi salah? Karena engkau terlalu sering mendengarkan perkataan dari setan. Itu sebabnya orang Kristen selalu berkata, saya mah orang Kristen biasa-biasa saja. Saya orang awam. Saya tidak terlalu mengerti firman Tuhan. Itu bahasa yang sudah seharusnya Anda tinggalkan, karena itu tujuan setan di dalam hidupmu. Belajarlah mengeluarkan bahasa-bahasa yang seperti firman nyatakan di dalam kehidupan manusia. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Tuhan tidak ingin hal yang kecil-kecil. Ya. Tuhan ingin yang besar. Tuhan ingin supaya manusia itu benar-benar mengalami terobosan, mengalami kelimpahan di dalam hidup ini. Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri Ya. dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Aku datang supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu rancangan Tuhan. Tapi rancangan manusia, rancangan setan berbeda. Rancangan setan supaya manusia itu makin hari makin kecil. Dan lama-kelamaan bukan hanya kecil, lama-lama mati. Karena semuanya dicuri sama setan, makanya menjadi kecil, perlahan-lahan menjadi kecil. Menjadi kecil, itulah konsep dunia. Semakin kecil. Dulu saya ingat tahun-tahun 70-an, itu rumah besar-besar, halamannya besar. Semakin ke sini, semakin kecil. Ya. Tapi ada yang berkata, oh ada rumah yang besar.
Ya, itu hanya karena dia orang kaya. Makanya dia bisa beli rumah yang besar. Bagi orang yang uangnya pas-pasan, dia tidak bisa beli rumah besar. Itu tujuan setan di dalam hidup ini. Semakin hari semakin kecil. Dunia semakin hari semakin kecil. Semakin kecil, malah semakin mahal. Itu artinya semakin mempersulit kehidupan manusia. Tambah hari tambah kecil, tambah hari tambah kecil, tambah hari tambah kecil. Terakhir nanti manusia cuma dikasih 1x2. Apa itu 1x2? Kuburan, bro. Itu tujuan setan di dalam hidup manusia. Makanya jangan biasakan Anda hidup dengan perkataan yang berasal dari setan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya mah orang kecil. Saya mah orang biasa. Betul kita orang kecil. Betul kita orang biasa. Tapi rancangan Tuhan tidak seperti itu. Rancangan Tuhan supaya Anda diubah menjadi sama seperti Dia. Aku datang. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Coba dibacakan ulang dulu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu apa artinya? Besar. Tuhan ingin Anda besar. Tuhan ingin Anda hebat. Tuhan ingin supaya Anda bisa memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Tuhan rindu menyatakan kuasanya di dalam hidupmu. Tuhan ingin pakai setiap manusia untuk menjadi luar biasa di dalam hidup ini. Saya lihat konsep-konsep rumah yang hadir, konsep-konsep real estate. Makin hari rumah makin kecil. Sudah gitu harganya selangit. Terakhir saya dengar rumah ukurannya 5x6. Itu yang ditawarin kepada manusia. Harganya juga bikin jantung terkejut. Tidak murah. Itulah dunia. Nah terakhir, dunia punya rancangan supaya nanti Anda dapatnya cuma 1x2. Apa itu 1x2? Kuburan. Itu tujuan dunia. Makanya kenallah Allahmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kenallah Tuhanmu. Kenallah Allahmu. Kenal Bapamu. Supaya engkau berubah di dalam hidup ini. Tuhan punya rancangan yang besar di dalam kehidupan manusia. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan apa? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak ada yang kecil-kecilan di dalam Tuhan. Ya. Tuhan ingin supaya bangkit orang-orang seperti Daud. Tuhan ingin supaya orang-orang bangkit seperti Paulus. Tuhan ingin orang-orang supaya bangkit seperti Musa. Nah, kalau Anda berpikir, apa mungkin iya saya bisa seperti Paulus?
Nah, kalau Anda dengar suara seperti itu, Anda jangan percaya, itu perkataan setan. Itu rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang yang kecil-kecilan di dalam hidup ini. Kita ingat satu peristiwa di mana Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki loh. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kita baca di dalam Matius 14 ayat 19 dan seterusnya, coba. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, itulah Allahmu, itulah Tuhanmu, itulah Bapamu. Kenali Dia secara baik-baik. Jangan sampai engkau tidak mengenal Dia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Tidak mengerti firman-Nya. Sehingga bahasa yang keluar dari mulutmu bukan bahasa firman, tapi perkataan dari setan. Maaf ya teman-teman. Mungkin engkau tidak memaki-maki orang, mungkin engkau tidak mengeluarkan kata kebun binatang, ya. Tetapi bahasa-bahasa seperti saya mah orang kecil-kecilan saja, saya mah orang biasa saja, saya mau jadi jemaat biasa saja. Itu bahasa sama. Sama, itu produk setan teman-teman. Cuma hadir di dalam umat Tuhan, kelihatannya seolah-olah manusia rendah hati, kelihatannya seolah-olah orang Kristen lagi rendah hati, padahal bukan. Itu bukan rendah hati. Itu bahasa setan yang sudah masuk di dalam perkataan, di dalam mulutmu. Dan ini harus berubah. Tidak boleh. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kok bisa begitu? Iya, tidak mengenal Allah. Tidak mengenal firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman-Nya berkata, betapa hebat kuasanya. Nah, kuasanya ini mau diserahkan kepada siapa? Halo? Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya kepadanya. Mau diserahkan kepada siapa kuasa itu? Apa mau ditinggalkan di surga sana? Karena Anda tidak mau menerimanya? Karena Anda menolak Tuhan? Karena Anda menolak kebenaran? Tanpa Anda sadari? Karena Anda tidak mengenal Allahmu, tidak mengenal firman-Nya? Kuasa itu mau ditaruh di mana? Kuasa itu mau ditaruh di mana, teman-teman? Itu disediakan buat kita. Itu diserahkan buat anak-anaknya. Supaya apa? Supaya engkau bisa mengguncang dunia ini dan memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Tuhan punya rancangan yang besar di dalam hidupmu. Bukan kecil-kecilan. Bukan masalah soal rendah hati. Rendah hati itu artinya mengenal Allah. Ya. Tapi kalau engkau tidak mengerti firman, tidak mengenal Allah, tanpa manusia sadari, tanpa umat Tuhan sadari, mereka sebetulnya sementara meninggikan setan. Tapi mereka nggak sadar. Saya mah orang biasa saja. Ikut Tuhan biasa-biasa saja. Itu bukan rancangan Tuhan.
Kita lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas. Lukas 22. Ya. Lukas 19 ayat 22 sampai 27. Lukas 19 ayat 22 sampai dengan 27. Katanya kepada orang itu, Ya. "Hai hamba yang jahat, Hai hamba yang jahat. aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Ya. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan yang menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Ya. Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Nah, Tuhan punya rancangan yang besar. Tuhan punya kerinduan supaya apa yang dia miliki itu benar-benar terlihat hasilnya. Ya, terlihat hasilnya. Karena rancangannya besar, tujuannya besar. Terus kita lihat. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Ya, sabar sampai di situ dulu. Saya mau jelaskan, ini kalau Anda mau baca lebih lengkap dari ayat-ayat sebelumnya, karena kita waktu terbatas, saya ambil ayat dari 22 saja. Kisahnya ini tentang Tuhan memberikan minah ya kepada hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Ya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Bukan menurut keinginan daripada yang mempunyai mina. Tapi masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, yang diberi 5 itu menghasilkan 5 mina. Jadi dia memiliki 10 mina atau talenta. Di bagian lain disebut sebagai talenta. Yang kedua, kesanggupannya menerima 2. Jadi dia diberikan 2. Nah, yang satu ini, si kecil-kecilan ini, dia cuma mau menerima 1, kesanggupannya cuma 1. Ya, saya mah orang kecil, saya mah orang biasa saja. Ya, saking kecilnya, sampai dia koid, sampai dia putus nafas, tidak ada satupun yang dia hasilkan. Inilah yang Tuhan ingin supaya kita benar-benar mengenal Allah kita. Mengenal tujuan rancangan Tuhan seperti apa di dalam hidup manusia, di dalam umatnya. Ya. Sebetulnya semua manusia itu Tuhan merindukan menjadi umatnya. Cuma banyak orang yang memilih mengikuti setan secara terang-terangan. Nah, yang memilih ikut Tuhan Yesus ini pun juga harus mengenal Allahnya dengan baik. Supaya apa? Supaya tidak binasa sama dengan seperti orang yang tidak mengenal. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Katanya tadi apa? Hai hamba yang jahat. Ya. Terus ayat 24 ulang. Kita lihat. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu." Ambillah mina yang satu itu dari padanya, terus, dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Ya. Karena yang 10 mina ini tadi dia kesanggupannya terima 5. Dia menghasilkan 5. Jadi dia punya 10 mina. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Ini menarik sekali ini untuk kita mengenal tujuan dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat 25. Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti rancangan Tuhan. Mereka pikir
Tuhan lebih tertarik dengan hal yang kecil-kecilan. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Kan kasihan dong, dia cuma 1, kenapa diambil lagi? Atau enggak, yang 1 ini diambil diserahkan kepada yang 4, yang 2 menghasilkan 2. Tetapi lihat tujuan Tuhan. Tuhan ingin memberi kepada orang yang mempunyai 10 mina. Yang terbesar yang Tuhan cari. Yang terbesar yang Tuhan inginkan. Yang terbesar yang menjadi rancangan Tuhan. Yang terbesar yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita semuanya bisa 10 mina. Bahkan kalau kita sudah 10 mina, Tuhan akan tambah lagi supaya jadi lebih besar. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ya, hati-hati loh. Kalau engkau tidak mengenal Allahmu, maka engkau bisa binasa. Ya, saya sedang berbicara kebenaran. Saya tidak punya tujuan apapun. Hati-hati. Ayat 26. Jawab Tuhan. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Supaya engkau besar. Supaya engkau berkelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak pernah kecil-kecilan. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang sangat besar. Dia punya tujuan sangat besar di dalam hidupmu. Kenali dia. Ya, kenali dia. Jangan sampai sudah umur 60 tahun buka kitab Hosea saja nggak bisa-bisa. Begitu disuruh buka kitab Hosea, dia buka yang paling terakhir, dia cari terus di situ. Sampai robek itu kertas-kertasnya, Anda tidak ketemu. Ya. Makanya juga tadi seperti yang saya katakan di awal, banyak orang termasuk pendeta loh. Maaf ya, sekali lagi saya tidak menjustifikasi dan tidak menghakimi siapapun. Sering mereka mengatakan nanti Tuhan hukum dia. Ya kan? Pernah dengar bahasa seperti itu kan? Nanti Tuhan hukum dia. Sejak kapan Tuhan menghukum manusia? Orang dia yang menggantikan kita, dia yang dihukum. Kepada dia ditimpakan semua hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Bagaimana mungkin Tuhan datang mau menghukum? Bagaimana mungkin Tuhan ingin menghukum manusia? Tuhan tidak pernah menghukum manusia. Nah, kalau ada bahasa-bahasa seperti itu, tanpa disadari oleh umatku, oleh umat Tuhan, mereka ternyata menjadi perpanjangan kata daripada setan. Bukan firman yang mereka keluarkan, tapi bahasa-bahasa setan. Maaf ya, kalau saya bicara mungkin agak keras, sebetulnya saya punya tujuan hanya satu, supaya roh kita bisa dipulihkan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, kita lihat ini. Baca dulu ayatnya 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Iya, ini yang kecil-kecilan ini yang bahaya ya, teman-teman. Saya mah biasa-biasa aja. Saya mah cuma orang Kristen biasa. Saya mah cuma hamba Tuhan kecil. Yang bilang Anda besar siapa? Kita ini kecil-kecilan memang. Kita ini kecil. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan tujuan Tuhan itu loh yang harus dilihat. Rancangan Tuhan itu yang harus dilihat. Nah, itu harus tergenapi. Itu harus terjadi. Tergenapi di dalam hidup manusia. Jadi jangan biarkan kehendakmu, pikiranmu, manusiamu yang tergenapi. Tapi Tuhan yang harus tergenapi di dalam hidupmu. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ya, jadi jangan lagi menjadi perpanjangan bahasa setan ya teman-teman ya. Saya mau kecil-kecilan aja. Ya, saya orang awam aja. Saya nggak usah maju-maju di dalam Tuhan. Biasa-biasa aja. Ya. Jangan, ini membuat Anda nanti binasa umat Tuhan. Anda sudah percaya Tuhan Yesus, tapi maaf ya, Anda binasa karena Anda tidak mengenal Allahmu. Kenalilah Dia dengan firman-Nya. Ayat 27. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Iya. Tuhan ingin supaya Anda besar. Itu rancangan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Karena Dia Allah yang besar. Bagaimana orang bisa mengenal Allah kita? Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan Yesus kalau Anda kecil-kecilan terus di dalam hidup ini? Ya. Sekali lagi, bangkit dan milikilah, terimalah Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya kepadanya. Kita dipanggil dan dirancang untuk mengguncang dunia ini. Ingat, 12 rasul, orang yang tidak terpelajar. Memang mereka orang kecil, tapi Tuhannya besar. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar. Dunia terguncang secara luar biasa, sehingga seluruh dunia saat ini mengacu kepada firman yang ditulis oleh para rasul dan nabi. Mereka bukan orang terpelajar, tapi rancangan Tuhan itulah yang besar di dalam hidup manusia. Tuhan tidak pernah membedakan antara saya dengan Petrus. Tuhan tidak pernah membedakan antara saya dengan Paulus. Tuhan tidak pernah membedakan Anda dengan Paulus. Tuhan tidak pernah membedakan saya dengan Anda. Kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Yang membedakan itu responmu kepada Tuhan. Seberapa hebat engkau mengenal Tuhanmu. Seberapa dalam engkau memahami Tuhanmu. Amin. Seberapa mengerti engkau terhadap firman Tuhan. Itulah yang menentukan hidupmu. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Mari kita hampiri Dia. Ikaralabosande. Hiaralabakosandalabaka. Hindamokaralabasanda. Mari kita katakan pujian tadi. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Tuhanmu hebat, Tuhanmu besar, dan rancangannya juga besar di dalam hidupmu. Biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Untuk taat selalu. Katakan dari awal, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan
penuntunku. Yes Lord, pimpin langkah. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Katakan dari awal, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang. Puaskan sekarang Amin Tuhan. kerinduanku. Oh ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Oh, pimpin langkahku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Sekali lagi katakan dari awal, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang. Puaskan sekarang kerinduanku. Oh ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Kau penuntunku. Oh, pimpin langkahku. Pimpin langkahku Amin Tuhan. untuk taat selalu. Mari kita sembah Dia, nyatakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan rohmu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Oh, Yesuslah Tuhan. Katakan. Yesuslah Tuhan. Katakan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Saudara, firman Tuhan berkata, Haleluya. aku datang melemparkan api ke bumi ini, dan aku harap itu sudah menyala. Amin. Tetapi api itu belum menyala, karena sampai saat ini Tuhan menunggu kebangkitan daripada gerejanya. Tuhan merindukan, Tuhan menanti akan kebangkitan Daud. Tuhan rindu akan muncul lagi orang seperti Paulus. Tuhan rindu ada seperti Petrus. Tuhan rindu ada seperti Elia. Tuhan rindu supaya Musa bangkit kembali. Roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang mengurapi hidupmu adalah roh yang sama yang pernah mengurapi mereka. Tuhan tidak pernah membedakan. The power of Holy Spirit
Kuasa dari Roh Kudus sama. Yes, amin. Dia menantikan kebangkitan gerejanya. Dia Allah yang besar, the mighty God. Dia ingin dikenal oleh dunia ini bahwa dialah penguasa. Amin. Dan lewat saudaralah, lewat kita lah, dunia mengenal siapa dia. Amin. Amin. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit. Engkau bisa seperti Paulus. Bahkan engkau bisa lebih besar pelayananmu daripada Paulus. Karena di zaman Paulus belum ada internet. Di zaman Paulus belum ada pesawat. Di zaman Paulus belum ada WA, belum ada handphone. Tapi di akhir zaman ini, semua fasilitas tersedia dengan lengkap. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk gerejanya. Amin Tuhan. Amin. Amin. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Jangan biarkan mulutmu diisi dengan perkataan dari kuasa kegelapan. Kenali firman-Nya dan ucapkan terus firman-Nya, maka hidupmu akan masuk di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita katakan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau yang di rumah, mari kita sama-sama angkat tangan, kita sembah Dia. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan. Oh, bangkitkan Roh-Mu Tuhan.
Mari sembah Dia, katakan, nyatakan. Oh, bangkitkan rohmu. Oh, nyatakan. Oh, amin. Yes, Lord. Oh, oh, Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan, nyatakan. Kasihan, bangkitkan rohmu. Di dalamku, oh, bersama katakan. Siapa saudaraku? Katakan bersama-sama. Siapa Dia? Katakan. Katakan, Yesuslah Tuhan. Katakan, siapa Dia? Dia the mighty God. Dia Allah yang besar, saudaraku. Bangsa. Haleluya. Tuhan Yesus ada di dalam engkau. Tuhan Yesus mengasihi hidup. Dia punya rancangan yang besar. Dia punya rancangan yang dahsyat. Amin. Dia ingin engkau berlimpah. Dia ingin engkau dahsyat. Yes. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kuasanya akan diserahkan bagi kita. Karena kitalah pewaris dari kerajaan itu. Amin. Mari angkat tanganmu. Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Engkau tidak pernah membedakan kami. Dan Engkau rindu supaya Paulus bangkit di akhir zaman. Engkau rindu supaya Daud bangkit di akhir zaman. Engkau rindu Musa bangkit di akhir zaman. Engkau rindu Simpson bangkit di akhir zaman. Engkau rindu Elia bangkit di akhir zaman. Engkau rindu Petrus, Yohanes. Engkau rindu bangkit di akhir zaman. Dan lepaskan urapan itu di tengah-tengah kami. Dimanapun umatmu berada, curahkan roh yang sama. Yang pernah menguasai Elia, yang pernah turun di dalam Paulus, yang pernah turun di dalam Musa, yang pernah turun di dalam para rasul. Roh yang sama turun di dalam kehidupan kami. Kami bangkit di dalam rencana Tuhan. Amin. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita semua sampai selama-lamanya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Salam kemenangan.